Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kisah seorang pastor yang masuk Islam setelah bertemu Nabi Khidir dan Abah Guru Sekumpul. Dari seorang mantan pastor, sebut saja namanya Hendra, saat itu berusia 40 tahun, memberikan kesaksian sebagaimana berikut ini. Saya, Hendra, sejak kecil dididik dalam ajaran Kristen yang ketat. Bahkan oleh orang tua saya disekolahkan hingga ke Vatikan. Sekian lama akhirnya saya pun menyandang predikat seorang pastor. Saya juga memperoleh kepercayaan untuk menggembala umat di sebuah gereja di Banjarbaru, tepatnya seberang Unlam Banjarbaru. Sekitar tahun 2000 saya bersama rekan pastor lainnya berniat untuk rekreasi mengisi liburan akhir pekan. Tujuan kami ke pantai Takisung Tala menggunakan bis pinjaman dari gereja di Banjarmasin. Kami pun berangkat. Di pantai kami mendirikan tenda. Sebagaimana kebiasaan, sebagai pastor saya memperoleh tenda sendiri. Jadi tidak ada teman dalam tenda saya. Sementara 3 tenda lainnya ada di dekat tenda saya. Sebelum tengah malam, kami pun masuk kemah dan terlelap. Pada tengah malam, saya terbangun karena ada ucapan salam dari seseorang. "Assalamualaikum," kata orang asing itu. Salam itu diulang lagi sambil menepuk-nepuk tenda saya. Penasaran, saya pun bangkit dan keluar kemah. Karena saya Kristen, saya tak menyaut salam tersebut. Saya lalu menghampiri seorang kakek yang belum pernah saya kenal. Ia memakai jubah berwarna hijau dan bolang juga berwarna hijau. Janggutnya hitam, namun ada kombinasi putih di bagian ujungnya. Saya lalu salami tangannya. Aneh, kehalusan tangan kakek itu lebih halus rasanya dari kain sutra. Pada bagian jempol kanan, kakek itu seperti tidak bertulang. "Kenapa jempol kakek seperti tidak bertulang?" tanya saya. "Oh, ini akibat kecelakaan, tapi nanti saja saya ceritakan," kata kakek itu. "Ada apa, kakek? Ada keperluan apa?" tanya saya saat itu. "Saya hanya menyampaikan bahwa sudah saatnya kamu berpindah dari agamamu ke Islam, seperti agama kakek," sahut kakek misterius itu. Saya lihat sekeliling tak ada yang terbangun dari dalam kemah lainnya. "Saya tidak bisa, kakek, karena sudah 8 tahunan kami adalah penganut Kristen yang taat," jawab saya saat itu. "Tidak, memang sudah saatnya kami mengikuti agama yang benar, yakni Islam. Sebab sejak dalam perut ibumu, di dahimu sudah dituliskan Allah asma-Nya," tegas kakek saat itu yang membuat saya jadi penasaran. Saya lantas berpikir cepat. Kalau memang kakek benar, apa kakek bisa menunjukkan mukjizat sebagai tanda kebenaran dari Tuhan? Tanya saya memancing. "Kalau itu soal gampang," kata kakek,
sambil tertawa lepas. Entah bagaimana, tiba-tiba dari genggaman kakek itu muncul sebuah gelas kecil lagi bening. "Zam-zam, ambil air zam-zam itu," perintah kakek itu kepada saya sambil menyodorkan gelas dan menunjuk ke laut. Maka mengertilah saya kalau saya mesti mengambil air laut itu. Kakek itu menyuruh saya minum 3 tegukan. Anehnya, kala minum tidak asin, melainkan tawar. Baru saja selesai tegukan ketiga, tiba-tiba saya merasakan gatal yang sangat hebat. Saya sadari rasa gatal itu dari jubah pastur, salib, dan perlengkapan yang saya kenakan saat itu. Seketika itu juga saya melepaskan atribut kepasturan saya. Begitu lepas semua, tinggal celana dan sepatu, barulah rasa gatal yang hebat itu hilang. Rasanya seperti digigit semut gatal yang sangat banyak. Mulai saat itu, ada rasa takjub kepada kakek tersebut. "Siapa nama kakek dan di mana kakek tinggal?" tanya saya kemudian. Kakek itu menjawab, "Nanti kamu tahu juga dengan sendirinya siapa saya. Adapun tempat saya di sana." Kakek itu sambil menunjuk ke arah laut yang di kejauhan saya lihat seperti ada lampu kelap-kelip. Namun anehnya saat itu seperti ada jalan dari tempat kami berdiri ke arah tempat yang ditunjuk kakek tersebut. Kami lalu berjalan menyusuri jalan tersebut. Namun di tengah perjalanan, kakek itu menghentikan langkahnya. "Belum saatnya kamu masuki kediamanku, karena kamu masih belum suci. Kamu mesti beragama seperti agama kakek," kata kakek tersebut yang pembawaannya tenang dan berwibawa. Seketika saja kakek tersebut menghilang. Belum sempat saya berpikir banyak, tiba-tiba sebuah ombak menghantam muka saya. Dan seketika saya sudah ada di air laut. Saya lalu bergegas keluar air menuju pantai. Sekali lagi aneh, yang basah cuma muka saya. Celana dan sepatu saya masih kering seperti semula. Dengan masih terheran-heran, saya memandang ke arah laut. Seiring waktu, saya pun masuk ke tenda dan merebahkan diri dan akhirnya tertidur. Pukul 6 pagi saya bangun dari pembaringan dan ingin melihat keadaan pantai di mana saya bersama seorang kakek misterius terlibat dialog yang masih segar dalam ingatan. Saya perhatikan memang masih ada jejak sepatu saya di pantai. Bahkan meski ombak beberapa kali menghantam pantai, jejak kaki saya masih ada. Saya kenal betul bagaimana tapak sepatu saya. Sepulang dari Takisung itulah pikiran saya mulai berkecamuk. Keimanan saya kepada ajaran Kristen sedikit demi sedikit mulai luntur. Di tengah berkecamuknya pikiran, apakah akan pindah agama atau tetap dalam kepercayaan lama? Bahkan sempat terlibat perang sengit. Saya kebetulan punya kenalan yang masih keluarga dari Guru Rosa. Dari sini saya punya keinginan untuk mempelajari Islam sedikit demi sedikit. Namun karena Guru Rosat sakit-sakitan belum menyarankan agar saya masuk Islam,
dengan bimbingan Abah Guru Sekumpul di Martapura. Di antar Guru Rosyad dan menantunya, saya menghadap Abah Guru Sekumpul sekitar tahun 2001. Begitu melihat saya, Abah Guru Sekumpul berkata, "Masih sajakah mencium secara tajam?" Saya kaget karena beliau langsung tahu kalau saya bisa mencium bau suku tertentu. "Inggih Abah Guru," kata saya saat itu. "Ibarat kebun binatang, perut kamu berkumpul banyak binatang," lanjut Abah Guru Sekumpul. "Memang karena saya bersuku Dayak dan masih bercampur dengan kepercayaan keharingan, ajian atau untalan apa saja sudah pernah masuk ke dalam perut saya. Kalau ingin berislam, kamu mesti dibersihkan dulu," kata Abah Guru Sekumpul. Saya manut saja ketika beliau menyuruh saya mengambil air minum di dapur. Beliau menyuruh saya meminum air tersebut dan beliau menepuk pundak saya. Seketika saya merasa mulas dan muntah-muntah. Ada banyak kotoran hitam yang keluar dari mulut saya, sekira-kira 1 mangkok ukuran sedang. Setelah beliau merasa sudah habis semua yang jelek-jelek dalam perut saya, kemudian beliau menyuruh saya berwudu dan kemudian diislamkan dengan cara dituntun oleh beliau 2 kalimat syahadat yang saya ikuti dengan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap saya mengikuti Abah Guru Sekumpul. Begitu selesai pengucapan dan disahkan oleh hadirin, plonglah sudah rasa di hati ini. Selesai acara pengislaman, saya kembali bercengkrama dengan Abah Guru Sekumpul. Kemudian saya memaparkan kisah lama saya di pantai Takisuk. Beliau sepertinya sudah mafhum. "Tahukah kamu nak, yang menemui kamu di pantai Takisung itu ialah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau itulah yang menguasai lautan maupun perairan. Apakah kamu ingin berjumpa kembali dengan beliau?" Terang sekaligus tawar Abah Guru Sekumpul. "Inggih," jawab saya singkat. Beliau Abah Guru Sekumpul kemudian menyuruh saya mengambil air dalam baskom dari dapur. Beliau kemudian menyuruh saya bertawasul ke Nabi Khidir alaihissalam, bersolawat serta menepuk air di baskom itu 3 kali. Ajaib! Sekonyong-konyong keluarlah seorang kakek seperti yang pernah saya lihat di pantai Takisung. Kakek yang adalah Nabi Khidir itu muncul sepinggang dari permukaan air baskom. Saya cuma bisa kagum, tak bisa bicara. Abah Guru Sekumpul melihat saya menunduk dan mengangguk 3 kali. Sekejap kemudian Nabi Khidir sudah hilang. "Nak, tadi beliau berpesan agar kamu benar-benar dalam beragama Islam. Ibarat sekarang sudah diberi lembaran kertas putih, jangan sampai dibikin kotor lagi," kata Abah Guru Sekumpul. Saya mengingat betul pesan Nabi Khidir yang disampaikan melalui Abah Guru Sekumpul itu. Abah Guru kemudian menyampaikan tambahan nasihat. "Nak, bila kamu sudah Islam kemudian menjadi kaya raya, berarti Islam kamu tidaklah benar-benar. Namun, jika nanti kehidupanmu sulit dan susah, maka berarti kamu sudah beragama dengan benar. Sebab Allah berkehendak menguji keikhlasanmu mengikuti agama yang hak ini," papar Abah Guru Sekumpul. Saya hanya bisa mengangguk.
seraya berkata, "Inggih Abah Guru." Beliau kemudian berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saya ditetapkan iman dan selamat dunia akhirat untuk bisa berkumpul dengan beliau kembali di akhirat kelak. Saya merinding jika mengingat peristiwa itu. Demikian kisah dari seorang pastor yang masuk Islam setelah bertemu Abah Guru Sekumpul dan Nabi Khidir. Sang pastor itu bergetar hatinya. Sang pastor itu tergerak hatinya masuk Islam, dan menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita semua bahwa sosok misterius penuh rahasia seperti Nabi Khidir bisa datang kepada saja, bisa datang kapan saja kepada kita semua. Dan teruslah kita jernihkan, kita beningkan hati kita, sehingga suatu saat kita bisa bertemu Nabi Khidir sebagaimana yang dialami oleh sang mantan pastor itu atas bimbingan Abah Guru Sekumpul. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.